Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video saya. Kali ini kita akan membahas materi routing OSPF ya. Sini kita akan membahas routing OSPF, yaitu salah satu protokol routing dynamic atau dinamis. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk saja ke Cisco paket tracer kita. Oke, di sini saya sudah menyiapkan topologi sederhana, yaitu dua router dan dua PC dengan masing-masing IP yang sudah saya konfigurasikan sebelumnya. Sini kita pakai IP 10.1 seperti biasa, dan untuk networknya 192.168.1.0, yang kanan 2.0. Mungkin kita bisa langsung saja konfigurasi routing OSPF nya. Kita bisa buka router kita. Sini kita nyalakan lebih dahulu. Sini kita bisa masukkan peta router OSPF. Sini kita perlu memasukkan angka, yaitu proses ID dari 1 sampai 65535. Sini saya akan menggunakan angka 1 saja. Sini kita bisa memasukkan IP atau network dari jaringan kita, dan juga IP dari router kita, yaitu 10.10.10.0. Kita pakai 0 saja karena kita menggunakan network. Lalu kita bisa tandanya di sini. Kita memerlukan yang namanya wildcard bits. Apa sih itu wildcard bits? Wildcard bits itu seperti sebet mas ya. Sini kita bisa melakukan perhitungan tentang width bit dengan rumus, yakni netmask atau prefix kita yaitu /24, kita pakai 255.255.255.0, lalu dikurangi ini sebenarnya pakai 255 semua. Ini dari rumus, lalu kita kurangi dengan prefix kita yaitu 255.255.255.0. Sini kita bisa lakukan perhitungan 255 kurangi 255 itu 0, lalu 0 lagi, 0 lagi, dan 255 kurangi 0 yaitu 2. Maka kita mendapatkan 0.0.0.255. Kita bisa buka saja sini. Sini kita juga memerlukan yang namanya area. Nah, sini untuk areanya itu cukup banyak, dari 0 sampai ini 4294 dan seterusnya. Ini sangat banyak. Tapi untuk awal-awal kita pakai 0 saja. Oke. Lalu kita ulangi untuk network LAN kita. Atau titik 0, lalu wildcard bitnya area 0 center, lalu kita exit, kita minimize saja. Kita bisa lakukan hal yang sama pada router 2 kita. OSPF kita bisa pakai angka yang sama ataupun berbeda, tapi kalau berbeda usahakan urut dari 1, 2, 3 seperti itu. Kita pakai 1 saja. Untuk areanya kita tetap pakai 0, bisa enter, lalu kita
Oke, di sini terdapat output yaitu from loading to full, atau artinya sudah berhasil. Kita selesaikan dulu ya, tadi belum selesai ya. Nah, mungkin bisa tunggu. Oke, sini kita bisa masukkan perintah to show IP neighbor SPF. Mungkin untuk IP-nya perlu. Mungkin kita balik, kita IP SPF neighbor mungkin. Oke, terus sudah ada interface 192.168.1.1 dengan status full, sudah bisa. Lalu kita coba to show IP route. Ini sudah ada 10.10.0, lalu 192.168 atau titik 0 dengan status O atau OSPF itu sudah berhasil. Mungkin kita bisa lakukan pengujian dengan ping antar surat. Ini masih gagal, biasa pertama kali. Lalu kita tambahkan lagi. Sudah berhasil. Mungkin kita bisa langsung saja masuk ke konfigurasi untuk 3 switch. Sini bisa kita tambahkan dulu. Untuk routernya kita pakai 2911, lalu isi. Sini mungkin untuk pemberian IP mungkin saya akan skip saja. Dan untuk pemberian IP-nya sudah selesai, mungkin kita bisa lanjut ke konfigurasinya saja. Untuk konfigurasinya cukup mudah. Kita hanya memerlukan tambahan di sini di router 2. Kita bisa masuk ke router SPF 1 lagi. Lalu masukkan network 20.20.20.0 untuk build card bitnya sama. Untuk area kita masih pakai 0. Kita tambahkan 20 untuk router 3 kita. Sedangkan yang di sini kita bisa lalu router OSPF 1, lalu network 20.20.0, lalu 0.0.0.255 area 0. Lalu untuk yang sini kita yang 3 ya, 192.168. Ini areanya area. Dan kita bisa show IP route saja. Ini sudah ada IP 1.0 dan 2.0. Juga sudah ada 10.10.10.0. Lalu kita coba to show IP OSPF neighbor. Ini sudah ada interface 192.168.2.1 dengan status full atau sudah berhasil. Kita bisa lakukan ping saja pada PC kita. Kita coba dari PC 2 ke PC 3, bisa delay, sudah sukses. Lalu kita tambahkan, kita coba
dari PC1 ke PC3. Oke, sudah berhasil. Mungkin untuk konfigurasi 2 sampai 3 router itu saja. Kita bisa lanjut ke 3 router dan juga tambahan VLAN. Oke. Oke, di sini kita akan setup terlebih dahulu untuk topologi tambahan VLAN-nya. Sini kita bisa masukkan IP saja, kita pakai 10.2. Stop configuration 192.168, kita pakai 10.2. 10 ini kita pakai untuk VLAN 10 ya. Lalu gateway-nya 10.1 tentu saja. Kita serang ini juga desktop configuration 192.168 20.2 92168 20.1. Oke, mungkin kita bisa langsung lanjut di sini ke switch kita. Sini kita enable dulu conf. Sini kita akan buat VLAN 10 ke VLAN 20. Lalu ke interface FA0/1. Di sini kita akan mengaktifkan mode terangnya terlebih dahulu. Support mode terang kita singkat saja. Lalu ke interface FA0/2. Untuk FA02 kita arahkan ke VLAN 10. Kita bisa switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10, kita singkat saja agar menghemat waktu tentunya. Lalu interface FA0/3 switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Kita bisa to show VLAN brief. Untuk VLAN 10 dan 20 sudah ada di sini dengan portnya 2 dan 3. Oke, kita lanjut di konfigurasi routernya. Enable lalu config. Ini ke interface gig 02. Kita shutdown terlebih dahulu. Oke, lalu kita kasih IP 30.30.30.1, termasnya Oke, lalu kita buat IP di sub interface nya. Kita exit, lalu interface giga 0/2.10. Oke, di sini kita encap connection top, lalu baru kita masukkan IP nya yaitu 192.168.10.1, masnya sini belum saya tambahkan IP addressnya. IP kita exit, lalu interface gig 0/2.10. Kita encapsulation dot 1Q20, lalu IP address (20.1). Kita bisa to show IP interface. Apa sih apa? Show IP.
kita cek dari sini saja. Kita bisa teman-teman lihat itu sudah ada IP-nya ya. Kita tes dulu mungkin. Oke, untuk antar VLAN sudah berhasil. Lalu dari PC3 ke PC4 sudah berhasil. Kita akan lakukan konfigurasi untuk router OSPF di router kita biar PC2 dan PC1 bisa ping ke PC4 dan PC5. Kita bisa buka di sini, kita exit, lalu router OSPF 1, lalu kita bisa masukkan network 30.30.30.0, lalu maksnya biasa kita kasih 255 ya. Untuk areanya kita pakai area 0 saja. Lalu IP yang ini, lalu kita juga IP yang 10.0. Mungkin kita cek di router 2 kita bisa dulu, kita show IP. Oke, kalau teman-teman lihat di sini sudah ada IP untuk 10.0, 20.0 dan juga IP 30.30.30.0, artinya sudah ada. Ini kita cek juga di router 1. Ini kita enable saja, lalu show IP. Sini sudah ada IP 192.168.10.0, 20.0 dan juga 30.30.30. Sini mungkin kita bisa ping saja dari PC1 ke PC4. Oke, kita hapus dulu agar lebih kelihatan dari PC1 ke PC4. Oke, sudah berhasil. PC2 ke PC4, lalu PC1 ke PC5, lalu PC1 lalu ke PC2 ke PC5. Oke, sudah berhasil. Maka untuk topologi VLAN-nya sudah berhasil kita konfigurasi dengan protokol routing OSPF. Mungkin kita bisa lanjut ke materi terakhir, yaitu routing topologi dengan multi area. Misalnya kita akan lanjut untuk buat konfigurasi multi area. Nah, seperti yang teman-teman tahu, sini untuk topologinya saya masih pakai yang area 0. Sini kita akan membagi areanya jadi 2 area saja, yaitu area 0 dan area 1. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, untuk area itu harus terhubung dengan area 0. Misal area 0 dengan area 1 dan area 0 dan area 2. Tidak bisa semena-mena langsung area 0 lalu area misal area 13, itu tidak bisa ya. Ini kita bisa sini. Nah, mungkin kita akan begitu dulu. Sini untuk yang kuning kita pakai untuk area 1, lalu kita pakai warna biru area 0. Kita
geser dulu ya, pas ya. Oke, sini mungkin kita akan ubah area terlebih dahulu. Kita bisa cek untuk masing-masing router. Nah, sebelumnya untuk di router 2 itu areanya terbagi menjadi dua, yaitu untuk IP 10.2 atau gigabit 0/0 itu masuk ke area 1 untuk yang berfungsi menjadi penghubung antara area 1 dan area 0. Oke. Sedangkan untuk PC dan gigabit 01 nya itu masuk ke area 1. Ini kita bisa label lalu show run, kita bisa spasi lagi, terus spasi lagi. Sini bisa teman-teman lihat, ini untuk network areanya masih area 0. Ini tidak akan kita ubah sama sekali di router sebelumnya. Kita bisa queue saja, kita langsung konfigurasi di router 2 kita. Ini kita enable lalu show run. Bisa kita lihat sini untuk areanya itu masih 0 semua. Sini kita akan ubah dari network ini type ini 192.168.0 lalu 00 lalu 20.20.0 kita ubah menjadinya ada di area 1. Kita bisa queue lalu ke public terminal. Sini kita bisa masuk ke router OSPF. Sini kita bisa salin saja, kita copy lalu kita berfungsi untuk menghapus konfigurasinya. Kita bisa enter lalu ubah jadi area 1 ini, lalu untuk IP nya satunya ini kita juga kita copy kita menghapusnya. Ini sudah full to down, artinya device-nya tersadar otomatis. Kita ubah area jadi area 1. Sini kita akan hapus juga ini yang IP 119 ngawur ini. Ini 119 ini kita push. Lalu kita coba saja tuh seperti ini ya. Buka lagi show run. Oke, untuk areanya sudah berubah ya. Kita exit lalu kita right, exit lagi, lalu kita right, lalu mungkin kita bisa reset ya. Kita coba konfigurasi di router 3 kita.
kita show run dulu. Ini IP nya agak banyak ya, kita coba Q lalu config terminal lalu router atau ini semuanya kita ubah ya, di atas kita copy lalu kita kasih lagi areanya, kita kasih area 1 bawahnya. Lalu kita coba cek di sini, kita coba show IP route. Kalau teman-teman lihat di sini sudah ada output IA, dan dimana IA ini atau OSPF inter area, dimana IP ini itu terdapat di luar area 0 ya. Kita coba cek di router 2. Nah, kita show IP route. Sini malah nggak ada IA nya malah. Kita coba cek di 10 ini tidak ada. Coba show run. Ini masih area 0 ya. Nah, di router 3 saja. Nah, show IP route. Sini IA nya ada 2, yaitu 10.10.0 ke 192.168.1.0. Mungkin kita coba pengujiannya saja dari PC 1 ke PC 2. Oke, successful ya, sudah berhasil. Kita coba ke PC 3, berhasil. Lalu ke PC 5 sudah beroperasi juga. Lalu ke kalau teman-teman lihat ini juga sudah berhasil. Oke, mungkin untuk video kali ini sudah selesai. Kita akan mempelajari routing BGP untuk video selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam pembuatan video. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.